Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang pembangkit listrik tenaga surya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu agar teman-temannya bisa siap dan memahami proses pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan. Oke, baik. Mungkin sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk konsentrasi dulu, biar anak-anak Bapak bisa konsentrasi untuk mendengarkan, menyimak apa yang Bapak jelaskan, agar anak-anak Bapak bisa menyimpan atau bisa mengingat apa yang Bapak sampaikan. Tepuk konsentrasi. Aku ini Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Lalu. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, anak-anak Bapak siap ya semuanya. Pelajaran kita yaitu tentang pemanasan. Baiklah, proses pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Mungkin anak-anak Bapak sering melihat kan di jalan-jalan ada lampu yang menggunakan energi cahaya matahari. Sel surya itu adalah energi yang tidak dapat habis, yang mungkin itu nggak akan ada habisnya. Dia akan terus ada dan tidak memiliki dampak yang negatif dan tidak memiliki dampak yang buruk bagi bumi ini. Apa sih tenaga sel surya itu bisa menghasilkan listrik? Tenaga sel surya itu ada beberapa lempengan yang nanti akan menyerap cahaya matahari tadi, dan dalam lempengan tersebut ada beberapa muatan negatif dan muatan positif nanti yang akan mengubah cahaya matahari tadi menjadi arus listrik. Bapak memiliki beberapa video, ada beberapa video yang ingin Bapak tontonkan kepada anak Bapak. Nanti anak Bapak simak, dan setelah anak Bapak simak akan Bapak jelaskan sedikit tentang pembangkit listrik tenaga surya tersebut. Energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Indonesia merupakan negara tropis yang akan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki konsep kerja yang sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik melalui sel surya. Secara garis besar ada dua jalur cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, yaitu efek fotovoltaik atau cara kerja langsung, dan melalui pemusatan energi surya atau secara tidak langsung. Fotovoltaik adalah sel pengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cara kerja sistem ini sangat sederhana, yaitu menggunakan perbedaan tegangan yang dihasilkan dari efek fotoelektrik untuk memproduksi listrik. Yang kedua adalah pemusatan energi. Sistem ini menggunakan cermin atau lensa serta sistem pelacak, sehingga energi matahari yang diterima di luas permukaan tertentu akan difokuskan ke satu titik. Selanjutnya, panas yang sudah terkonsentrasi digunakan sebagai sumber panas pembangkit listrik untuk menggerakkan generator atau media penyimpanan panas lainnya. Berikut bagian PLTS tipe fotovoltaik. Panel surya merupakan sel surya yang disatukan dan dihubungkan secara seri atau paralel sesuai kapasitasnya. Sel surya terdiri dari dioda semikonduktor yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik tanpa batas dan tidak memerlukan bahan bakar. Kontroler regulator berguna untuk mengatur listrik dari panel surya ke beban. Baterai menampung listrik yang diproduksi oleh panel surya sebelum digunakan.
Selain itu, agar energi listrik juga dapat digunakan saat malam hari. Inverter AC. Alat pengubah arus DC yang berasal dari baterai menjadi arus AC. Kelebihan PLTS. Sumber energi gratis. Tidak ada biaya untuk mendapatkan sinar matahari dan sumber energinya berlimpah. Ramah lingkungan. Energi 5.000 MW yang dihasilkan dari PLTS bila dikonversi akan setara dengan menanam 18.000 pohon, menghemat 1,5 juta bahan bakar solar untuk PLTD, serta mencegah emisi CO2 dari PLTD sebanyak 3,6 juta ton. Tidak repot, PLTS membutuhkan sedikit perawatan. Biaya yang dibutuhkan hanya untuk maintenance modul surya, seperti menyiram air untuk menghilangkan debu, serta melakukan pemotongan rumput di sekitar modul. Dapat dipasang di mana saja, tidak memerlukan konstruksi yang berat dan menetap, sehingga dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan bila mana dibutuhkan. Kekurangan dan kendala PLTS. Panel surya, meski begitu, PLTS tidak membutuhkan biaya operasional yang besar. Kendala pembebasan lahan. PLTS membutuhkan lahan yang luas untuk menempatkan panel surya. Hal ini pun menjadi kendala karena melakukan pembebasan lahan juga tidak mudah untuk dilakukan. Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber listrik, Indonesia berhasil membangun PLTS Kupang dengan kapasitas 5 MW. Kita berharap agar di masa mendatang sumber energi matahari dapat menggantikan energi fosil. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, energi tenaga surya itu adalah energi yang sangat berlimpah, yang bisa kita dapatkan secara gratis, dan ramah lingkungan. Dia tidak memiliki dampak buruk pada lingkungan di sekitar kita. Begitulah tenaga sel surya tersebut. Dan di Indonesia adalah suatu hal yang sangat baik untuk menggunakan tenaga surya, karena ada di Indonesia ini adalah negara yang tropis, negara yang menggunakan yang terlalu sering ada cuaca panasnya. Mungkin anak-anak Bapak bisa memahami apa hasil dari video tersebut. Video tersebut adalah tenaga surya itu adalah tenaga yang sangat ramah lingkungan dan adalah tenaga yang bisa kita peroleh secara gratis dan bisa kita gunakan beberapa ratus tahun ke depan. Oke, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini, dan kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.